Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, kepada Bapak Wahab selaku Wakil Rektor Bidang SDM, Kerjasama dan Kemahasiswaan, kemudian Ibu Dian Meta sebagai Kepala, kemudian ada Pak Ihwani selaku Kabiro Administrasi Akademik, dan ada Bapak dan Ibu Sekretaris Prodi, ada Ibu Mutia dari Sekretaris Prodi Mutiara, dari Ibu Sekretaris Prodi di Informatika, kemudian Ibu Fesa dari Prodi SI, kemudian Ibu Ayu dari Sekretaris Manajemen, dan teman-teman semua mahasiswa Unsia yang saya banggakan. Terima kasih. Seperti apa nanti akan dijelaskan pada sesi Sinyalnya ya nggak bagus. Ya, sinyal kurang bagus. yang akan diupload di YouTube. Hmm. Oh iya, oke. Mungkin Pak di tempatnya Mbak Fadila ya, yang Bapak masalahnya. Abdul Wahab selaku Wakil Rektor. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi wabarakatuh. untuk Salam warahmatullahi. eh, Bapak Ibu kedengaran ya? Pak Doler Sinaga kedengaran? Di Kedengaran, mana nih Pak kedengaran Sinaga? Pak. Dengar Jakarta atau di Bapak. Medan? Di Lampung, Pak. Di Lampung. Alhamdulillah. Auzubillahi Bismillah. Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Tuhan atas rahmat karunia-Nya berlimpah, kita sehat semua dan bisa melanjutkan pekerjaan termasuk perkuliahan di Unsia ini. Eh, Beberapa hal yang perlu saya sampaikan tentu. Satu, terima kasih kepada Ibu Meta beserta tim Unsia yang menyelenggarakan kegiatan ini dalam rangka sosialisasi beasiswa. Teman-teman semua, para mahasiswa, beasiswa dari Unsia ini eh, rutin kita tawarkan kepada seluruh mahasiswa yang berprestasi dengan beberapa persyaratan lain termasuk hal-hal yang sifatnya ekonomi. Saya mewakili seluruh jajaran Unsia, khususnya pimpinan Unsia, Pak Rektor, sangat berharap agar beasiswa ini benar-benar dimanfaatkan sebaik-baiknya karena di universitas manapun tentu beasiswa itu dimaksudkan untuk meningkatkan prestasi mahasiswa-mahasiswa yang mendapatkannya. Tentu dengan harapan outcome-nya ini menjadi orang-orang yang produktif di kemudian hari lebih baik dibanding tidak ada satu pemicu peningkatan prestasi akademik. Itu. Untuk itu maka saya berharap ada upaya-upaya ekstra dari para mahasiswa untuk memanfaatkan beasiswa ini. Citra seorang penerima beasiswa secara otomatis akan terlihat di lingkungan, terutama pada saat masih kuliah. Tentu orang semua akan memandang bahwa siapapun penerima beasiswa ini punya keunggulan-keunggulan dalam akademik. Karena variabel utama penerima beasiswa adalah hal-hal yang terkait dengan prestasi akademik.
Dan tentu kami dari universitas berharap semua mahasiswa terpacu untuk mendapatkan kesempatan itu setiap semester sampai selesai. Karena ada juga yang agak menurun prestasinya meskipun sudah mendapatkan beasiswa. Sukses selalu dengan kerja keras, dengan ketekunan. Saya secara khusus sangat menyadari bahwa di antara mahasiswa kita ada yang sedang bekerja. Tetapi catatan juga membuktikan bahwa ada juga yang sambil bekerja dan berprestasi. Tergantung bagaimana kita mengelola waktu. Time management is the most important one. Jadi kami dari pimpinan usia sangat berharap benar-benar dimanfaatkan kesempatan ini dan tentu akan dipandu secara intensif oleh seluruh dosen, pimpinan program studi, tentu saya dan Ibu Meta jauh di bidang kemahasiswaan ini akan mengawal dan menemani teman-teman semua. Silahkan sampaikan apa-apa yang menjadi keluhan pada kami dan tentu kami akan merespon demi prestasi teman-teman semua. Saya kira itu dari saya, Ibu Mita. Ya. Saya akan mengikuti sampai selesai, namun karena sinyal ini kadang tenggelam, saya mungkin close nanti gambarnya. Terima kasih. Demikian MC, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih atas sambutan dan motivasi yang telah diberikan oleh Pak Wahab. Baik, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi inti yaitu pemaparan sosialisasi terkait dengan pembukaan beasiswa semester genap 2025-2006. Sosialisasi ini akan disampaikan secara langsung oleh Nggak ada suaranya. Dan Ibu Meta bagus. Baik, Halo. Pak. Halo. Ya, Baik. Baik, sudah ada suaranya ya? sudah Baik, ada mohon maaf. suaranya, tapi kepalanya katanya hilang tuh Kak Fadila. Baik, baik Ibu. Ya, Jadi ada kendala teknis, mohon maaf. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah kita memasuki sesi inti yaitu pemaparan terkait dengan sosialisasi pembukaan beasiswa. Sosialisasi ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Dian Meta selaku Kepala Biro Kemahasiswaan. Kepada Ibu Dian Meta kami persilahkan. baik. Terima kasih banyak Kak Fadilah. Yang mudah-mudahan nanti setelah ini kepalanya bisa ada lagi ya tadi teman-teman ya. Baik, terima kasih sekali. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Kerjasama SDM dan juga Kemahasiswaan, Bapak Insinyur Abdul Wahab Banggona MSc, yang selalu mendampingi kami, begitu ya, untuk semua urusan, semua hal begitu ya. Di tengah kesibukan beliau, saya ucapkan terima kasih Pak Wahab sudah berkenan memberikan motivasi untuk teman-teman semuanya. Dan juga yang saya banggakan Bapak Ibu Sekretaris Program Studi yang ada di ruang virtual kita ini. Alhamdulillah lengkap Pak Wahab. Bapak Ibu Sekretaris Prodi begitu dari dari semua program studi, bahkan program studi yang baru kita dirikan begitu ya, insya Allah hadir. Di sini sudah hadir Bapak Farid dari manajemen begitu ya. Nah, ini mahasiswanya yang Mas Farid siapa nih? Kemudian ada Bu Ayu dari komunikasi, ada Bu Mutiara dari akuntansi begitu ya. Tadi Kak Fadila sempat sampaikan tertukar sedikit gitu ya. Bu Mutiara dari akuntansi, ada Bu Cian dari informatika, ada Bu Vesa dari sistem informasi, dan juga ada yang baru mungkin nanti kita akan kenalan juga. Ada
Bapak Agung Riyadi dari Teknologi Informasi begitu ya. Nah, terima kasih teman-teman sudah hadir dan juga teman-teman BKKIT pada hari ini. Izin saya ingin sharing begitu ya sedikit terkait dengan sosialisasi beasiswa untuk mahasiswa aktif. Nah, biasanya Kak Fadila ini selalu ditanyakan begitu ya. Unsia punya beasiswa tidak? Gitu ya. Kapan nih beasiswanya akan dirilis begitu kan? Nah, biasanya di hotline kemahasiswaan ini selalu ditanyakan Pak Wahab begitu ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita bisa sampaikan ke teman-teman semuanya. Dan tentu sebelum saya sampaikan, kita disclaimer dulu ya Kak Fadila ya. Kita disclaimer dulu nih. Disclaimernya adalah begini. Jadi beasiswa yang dimiliki oleh universitas begitu ya, teman-teman, ini adalah sosialisasi yang nantinya mungkin teman-teman akan melihat bahwa oh ternyata ada syarat dan ketentuan yang berlaku begitu ya Pak Wahab ya. Nah, sehingga mungkin hari ini sifatnya adalah kita memberikan informasi. Untuk yang eligible, nanti kami sangat akan dorong begitu ya untuk segera bisa melakukan pendaftaran begitu ya. Bagaimana cara pendaftarannya, kemudian besaran beasiswanya berapa begitu ya. Nanti silakan teman-teman bisa simak penjelasan saya pada hari ini. Nah, untuk beasiswa Unsia sendiri begitu ya Bapak Ibu semuanya, ini nanti tahapannya atau layering seleksinya ada di prodi. Jadi berbaik-baiklah dengan prodi begitu ya. Coba lihat kenalan juga dengan prodi begitu, terutama sekretaris prodi karena nanti seleksi pertama atau seleksi awal itu ada di program studi. Dan seleksi ini juga akan meliputi seleksi administratif. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan sudah tahu syaratnya, kemudian dokumen-dokumen apa saja yang harus disiapkan, pastikan semua kelengkapannya lengkap. Ya, dicek lagi apakah sudah ada tanda tangannya, begitu ya. Kemudian berkasnya sudah lengkap, sudah ada. Kalau belum melengkapi, jangan sampai kemudian deadline-nya terlewati. Karena sayang, begitu ya. Karena beasiswa ini bisa teman-teman dapatkan, begitu ya, selama berkuliah di Universitas Siber Asia. Baik, oke, saya akan mulai terkait dengan sosialisasi kita pada siang hari ini. Sembari kita menunggu buka begitu ya. Nggak sampai buka kok, tenang aja. Nggak sampai buka insya Allah. Baik, nah mohon izin sebentar. Oke, baik. Izin saya teruskan kembali lagi bahwa yang pertama beasiswa ini memang kita buka setiap semester ya, Bapak Ibu ya, semuanya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman bisa eligible untuk mendapatkan yang sekarang, silakan. Tapi misalkan belum bisa mendapatkan yang sini, paling tidak sudah punya ancang-ancang gitu ya, sudah punya persiapan, sudah tahu bagaimana syaratnya sehingga bisa mempersiapkan nanti ke depannya untuk mendaftar beasiswa ini. Oke, nah ada beberapa agenda. Yang pertama saya juga tadi kan sampaikan terkait dengan dasar hukum, jenis beasiswa, syarat dan kemudian ketentuan yang berlaku, begitu ya, besaran beasiswanya berapa, sehingga kemudian persiapan dan timeline-nya seperti apa ya, gitu ya, untuk teman-teman lakukan. Nah, secara dasar hukum, begitu ya, beasiswa kita itu mulai dari dasar hukumnya terkait dengan Undang-Undang Dikti, kemudian ada SK nomor 38 tahun 2022, begitu ya, tentang beasiswa mahasiswa aktif dan juga mahasiswa baru. Kemudian ada nota dinas juga terkait dengan beasiswa yang kemudian memang kita lakukan secara setiap semester begitu ya. Dan juga terkait juga nanti akan kita juga share terkait dengan surat edaran yang terbaru. Surat edaran beasiswa semester genap tahun ajaran 2025 dan 2026 gitu ya. Nah, apa saja sih sebenarnya beasiswa yang teman-teman tuh bisa dapatkan di Unsia untuk saat ini? Jadi yang pertama adalah kita bagi dulu ya teman-teman ya. Yang pertama ada beasiswa yang kita bilang adalah jalur beasiswa mahasiswa aktif. Begitu ya. Beasiswa ini nantinya terdiri dari 4 beasiswa. Beasiswa akademik, non-akademik, sosial ekonomi, kemudian di sini juga termasuk difabel nantinya. Kemudian ada beasiswa media sosial. Nah, yang kedua adalah jalur khusus. Jalur khusus ini adalah buat teman-teman yang ketika mendaftar kemarin menjadi mahasiswa baru, itu teman-teman melalui jalur beasiswa.
Nah, sehingga teman-teman nanti bisa melanjutkan mendapatkan beasiswa tersebut dengan syarat ketentuan yang berlaku. Beasiswa ini terdiri dari yang pertama, beasiswa yayasan memajukan ilmu dan kebudayaan sebagai yayasan yang menaungi Unsia. Kemudian ada beasiswa PGRI dan keluarga PGRI, guru begitu ya, yang ada di dalam pengurusan PGRI. Kemudian juga beasiswa sosial ekonomi yang memang mendapatkannya ketika apply pertama melalui jalur beasiswa. Jadi untuk teman-teman yang ketika semester pertama, Bu, saya sudah dapat beasiswa di semester pertama nih, gitu ya. Ada beasiswa yayasan. Nah, teman-teman nanti wajib melaporkan diri untuk kemudian mendapatkan beasiswa lanjutan kembali. Karena perlu dilaporkan diri supaya kami bisa tahu IPK, IPS-nya, kemudian juga kami bisa melakukan pembinaan, begitu ya, kepada teman-teman, begitu ya. Dan ini kemudian bisa dilanjutkan lagi. Nah, bagaimana kemudian kalau tidak dilaporkan? Nah, maka kemungkinan nanti teman-teman tidak bisa terdetek untuk mendapatkan beasiswa lanjutan kembali. Nah, kalau ada pertanyaan, Bu, ketika saya daftar pertama melalui jalur beasiswa, saya lewat jalurnya rapot, Bu, gitu ya, untuk akademik, beasiswa akademik dan juga non akademik. Ini kira-kira bisa dilanjutkan tidak? Nah, jawaban kami adalah untuk dua beasiswa ini itu tidak hanya berlaku di semester pertama. Jadi tidak lanjut ke semester selanjutnya. Kenapa? Karena ini nanti akan pindah menjadi jalur beasiswa mahasiswa aktif tadi, begitu ya. Jadi yang lanjut atau bisa melanjutkan begitu ya, itu adalah 3 beasiswa ini. Untuk beasiswa akademik dan non akademik nanti kita arahkan untuk ke beasiswa mahasiswa. Begitu ya teman-teman ya, sehingga tidak redundant begitu ya. Oke. Nah, bagaimana caranya supaya saya bisa mendaftar beasiswa? Ini ada syarat wajib loh teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus aktif berkuliah di Unsia minimal 2 semester. Kalau kita bicara soal beasiswa masuk aktif ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah semester 1 aktif, semester 2 aktif, maka semester 3 silahkan teman-teman eligible untuk mendapatkan privilege mendaftar, mengikuti seleksi beasiswa kita. Nah, kalau belum 2 semester berturut-turut gimana nih Bu? Gitu kan ya. Maka teman-teman bisa kemudian menjadi cadangan untuk mendapatkan beasiswa atau rekomendasi beasiswa dari program studi. Nanti tentu program studi akan mempertimbangkan apakah ada hal-hal lain yang bisa dipertimbangkan gitu ya. Bisa misalkan kuotanya masih ada, bisa kemudian ternyata teman-teman punya kontribusi yang cukup luar biasa terhadap Unsia gitu kan. Nah, pertimbangan-pertimbangan inilah yang kemudian akan ditentukan oleh program studi nanti. Tetapi secara garis besar kewajibannya seperti ini. Kemudian harus mengikuti perkuliahan minimal kehadiran 80% ya. Nah, itu menunjukkan hal yang wajib, tidak pernah mengulang mata kuliah atau memperbaiki nilai. Jadi mohon maaf sekali untuk teman-teman yang mengikuti nanti remedial, semester antara gitu ya. Nah, ini tidak bisa kemudian mengikuti seleksi beasiswa. Tidak mendapatkan beasiswa lain dari Unsia maupun pihak manapun begitu ya. Nah, ini nanti akan dibuktikan dengan surat pernyataan. Kami juga ada data begitu ya, beasiswa-beasiswa yang diperoleh dari pihak luar. Jadi kan tidak hanya Unsia saja memprovide beasiswa, tapi juga kita punya beasiswa KIP, kita juga punya beasiswa Basnas, kita juga ada beasiswa Pemda begitu ya. Nanti kami akan memberikan nama-nama tersebut kepada Sekprodi sehingga Sekprodi nanti bisa mengetahui, oh ini loh nama-nama yang memang sudah mendapatkan beasiswa, sehingga nanti alokasi beasiswa masuk aktif ini bisa kita berikan kepada teman-teman yang lain yang lebih membutuhkan. Oke. Nah, lantas untuk beasiswa masuk aktif, begitu ya, tadi ada terkait dengan beasiswa akademik, begitu ya. Nah, pastikan teman-teman memiliki IPK minimal 3,85. Ya, jadi kalau misalkan IPK-nya minimal tersebut, maka teman-teman eligible untuk bisa mendaftar atau bisa mengikuti seleksi beasiswa. Nah, ini bisa dilakukan dengan transkrip nilai ya, menampilkan transkrip nilainya, dan juga tadi aktif selama 2 semester berturut-turut, kehadiran tadi sudah disampaikan minimal 80%, tidak mengulang, dan lain-lain, dan mendapatkan beasiswa dari Unsia maupun pihak luar. Pernah aktif juga mempromosikan Unsia. Ini menjadi nilai tambah ya, tetapi kalau misalkan tadi untuk beasiswa akademik, stick rule-nya adalah tadi di IPK, karena itu beasiswa akademik. Nah, kalau misalkan gini,
Ibu banyak nih kemudian Bu, ada yang 4 aja sampai 20 orang misalkan gitu, atau berapa gitu kan ya. Maka ya tadi kembali lagi, teman-teman harus meyakinkan prodi, kenapa saya harus dipilih gitu kan. Apakah misalkan ada eh, informasi lain gitu bahwa teman-teman misalkan berprestasi kah, misalkan di luar menjadi apa segala macam, silakan. Bisa disampaikan ke prodi untuk hal ini. Baik, untuk non akademik atau prestasi di luar dari akademik, teman-teman yang punya kalian punya prestasi nasional maupun internasional, juara 1, 2, 3 maupun harapan. Untuk internasional ya, juara harapan ya. Kalau untuk nasional hanya 1, 2, 3. Silahkan bisa melampirkan bukti prestasi berupa sertifikat, foto gitu ya, menjelaskan itu gitu ya. Dan prestasi ini harus diraih dalam kurun waktu selama berkuliah di Unsia ya. Jadi kalau misalkan teman-teman, Bu, prestasinya dilakukannya ketika saya SMA, nah gitu ya, buat berarti tidak bisa begitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman misalkan punya prestasinya ketika berkuliah di Unsia, monggo silakan bisa mengajukan untuk seleksi beasiswa tadi. Oke, kemudian beasiswa media sosial. Nah, ini buat teman-teman yang memang content creator, influencer, dan lain-lain begitu ya. Ini sangat mudah banget sebenarnya teman-teman. Teman-teman hanya diminta untuk membuat 5 konten positif terkait dengan Unsia. Dan konten ini harus kemudian teman-teman jelaskan dalam bentuk, like for example, storyline begitu ya. Kira-kira mau bikin apa nih 5 ini nih. Dan harus juga kemudian menyertakan akunnya, kemudian jangan di private dulu supaya kita bisa lihat, karena kita perlu lihat bagaimana sih sebenarnya rekam jejak digital sebelumnya seperti apa. Tentu ketika teman-teman menginfokan terkait dengan usia, kami juga harus memahami atau juga harus berharap bahwa itu di luar dari konteks-konteks SARA begitu ya, yang tidak diperkenankan dan lain-lain. Nah, ini silakan yang tertarik untuk mengikuti ini gitu kan, media sosial, silakan bisa disampaikan. Untuk beasiswa sosial ekonomi tidak mampu gitu ya, ataupun juga difabel, nah teman-teman silakan bisa mengajukan beasiswa ini kepada prodi begitu ya, tetapi memang punya syarat ketentuan yang berlaku. Misalkan tetap ada nilai minimum IPS, indeks prestasi semester, minimal 3,5 gitu ya. Dan juga teman-teman, kalau ini hanya tambahan, kalau memang pernah ada sosialisasi terkait dengan usia atau mungkin konteks begitu ya, bahwa memang sudah pernah misalkan mempromosikan usia atau men-share konten-konten positif, silakan berikan screenshotnya begitu kan ya, kemudian dikemas dalam link G-Drive yang bagus, lalu kemudian dikirimkan ke prodi seperti itu ya. Dan untuk teman-teman yang secara finansial kurang mampu begitu ya, silakan bisa diberikan bukti hal tersebut. Kemudian juga teman-teman bisa juga kemudian melakukan Bu, kalau misalkan saya saya baru mendapat musibah. Misalkan kalau untuk bencana kemarin kita sudah ada programnya ya teman-teman ya, jadi tidak overlapping terkait dengan itu ya. Kita juga memberikan bantuan kepada teman-teman. Hampir totalnya itu sekitar 2M terkait dengan bencana begitu ya, untuk mengcover biaya kuliah teman-teman. Dan itu sudah kemudian kita sosialisasikan dan sudah mendapat banyak tanggapan dari teman-teman kita yang memang mengalami bencana di Sumatera dan juga sekitarnya. Nah, terkait dengan ini kami tidak kemudian saklek dengan hanya sosial ekonomi tidak mampu, tapi misalkan teman-teman mendapat musibah baru di PHK gitu kan ya, atau ada kecelakaan atau apa, nah silakan ini bisa kemudian masuk ke dalam kategori ini, tentu dengan tadi melampirkan bukti-bukti yang ada begitu ya, intinya seperti itu. Baik, lantas berapa sebenarnya besaran beasiswa yang kita bisa dapatkan? Nah, besaran beasiswanya kita harus syukuri dulu ya teman-teman ya, bahwa Unsia memberikan atau ada alokasi beasiswa begitu ya, dengan besaran yang sudah ditentukan, dan ini adalah besarannya. Jadi untuk beasiswa prestasi akademik gitu ya, teman-teman mendapatkan potongan biaya kuliah 25% dari UKT. Ya, nanti dihitung sendiri begitu. Dan juga beasiswa non akademik itu tingkat nasional itu juara 1 dapat potongan 1.750.000 dan 500.000 untuk 1, 2, 3. Kemudian tingkat internasional 1, 2, 3 dan harapan kita tambahkan mulai dari range 500.000 yang paling bawah sampai potongan 1,5 juta rupiah. Kemudian untuk beasiswa ekonomi sosial dan difabel, ini potongan biaya kuliahnya dengan sosial media itu besarnya sama di 25% biaya kuliah.
Seperti itu. Nah, ini yang paling penting ya, teman-teman ya. Tolong bisa di screenshot karena ini adalah timeline gitu ya. Program ini dijalankan. Dan tentu teman-teman harus memahami juga bahwa kami ingin sekali bahwa sebelum teman-teman kuliah dimulai nanti tanggal 11 April, teman-teman sudah mendapatkan kepastian, sudah mendapatkan beasiswa atau belum gitu ya. Jadi yang pertama, hari ini timeline kita adalah sosialisasi beasiswa ke teman-teman. Tadi jam 1 sudah kemudian saya sampaikan ke Prodi begitu ya, dan hari ini saya sampaikan juga ke teman-teman mahasiswa. Yang kedua adalah penjaringan calon penerima beasiswa. Jadi teman-teman mulai besok begitu ya, silahkan bisa dipersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, kemudian juga bisa langsung mengirimkan nanti ke Prodi. Prodi akan membuat link G Drive untuk mahasiswa ya. Template surat gitu ya, itu sudah kami siapkan. Teman-teman silakan nanti tinggal langsung copy aja, kemudian jangan lupa dilengkapi dengan tanda tangan gitu ya, baik itu tanda tangan dosen pembina akademik maupun juga tanda tangan dari sekretaris prodi. Kemudian setelah selesai itu dengan berkas yang lain dikirimkan melalui link G Drive dari program studi. Jadi flow-nya adalah dari mahasiswa tidak langsung ke BKKIT, begitu tidak langsung ke kemahasiswaan, tapi melalui prodi. Nah, prodi ini nanti kemudian akan mengumpulkan dan juga akan kemudian menseleksi dan merekomendasikan ke kami di BKKIT untuk kemudian kita akan melakukan verifikasi dan validasi seluruh tim begitu ya untuk tim seleksi beasiswa tanggal 27 sampai 28 Maret. Jadi setelah Lebaran gitu ya, kami akan lakukan proses verifikasi dan validasi, baru kemudian setelah kemudian ditetapkan, kami rekomendasikan ke pimpinan untuk ditetapkan melalui SK penerima beasiswa. Insya Allah di tanggal 31 Maret kami sudah umumkan penerima beasiswa tersebut. Jadi masih punya waktu sebenarnya sampai 11 April untuk nanti teman-teman melakukan programnya seperti itu. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan Kak Fadilah untuk hari ini. Tentunya kita membuka sesi tanya jawab apabila nanti ada pertanyaan, dan saya nanti juga akan dibantu oleh para sekrodi ya. Saya kembalikan ke Kak Fadilah. Silakan Kak Fadilah. Oke, baik. Ya, mudah-mudahan ini dari segi gambar dan suara saya udah terdengar lebih baik ya, Bu ya. Baik, untuk sesi selanjutnya kita lanjutkan untuk diskusi. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya atau berdiskusi atau mungkin bisa sharing pengalaman kemarin pernah daftar gitu, pernah pengajuan juga boleh gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengajukan diskusinya, silahkan untuk raise hand, bisa open kamera dan open mic. Kemudian bagi teman-teman yang ingin bertanya melalui kolom komentar, bisa ditulis aja, nanti mungkin dari tim admin akan dibantu jawab. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang ingin raise hand bisa raise hand, yang ingin ada yang ditanyakan mungkin. Baik. Di sini kita sudah ada dari Kak Suharyanti. Baik, untuk Kak Suharyanti kami persilahkan, nanti selanjutnya nanti baru Kak Iqbal dengan Kak Lulu ya. Baik, Kak Suharyani, silakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat siang. Siang. Nggak apa-apa, pagi gitu loh. Pagi terus. Biar semangat. Silakan. Izin bertanya, saya pernah juga dapat beasiswa dari pihak kampus juga, Bu. Tapi waktu semester 5 kemarin saya ada yang mata kuliah yang kemungkinan itu merah atau mengulang. Apa masih bisa ikut beasiswa, Pak, Bu? Terima kasih. Baik, dari pertanyaan dari Kak Suryani ini mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Dulu ya. Oke, baik. Selanjutnya oleh Kak Iqbal, silakan Kak Iqbal. Baik, Kak Iqbal, boleh? Halo Kak Iqbal. Oke, mungkin next aja. Gimana Kak Iqbal? Oke, baik Kak Iqbal.
Kak Iqbal? Oh, dia udah turun. Baik, Malu-malu kali selanjutnya. Kak. Iya, mungkin pertanyaannya bisa tulis di kolom komentar. Kan Kak Betul. Iqbal nanti akan dibantu oleh dari admin kami. Baik, Siap. selanjutnya Kak Lulu. Silakan Kak Lulu. Oke, Pak. Kan semester awal kan dapat gaji. Kak Fadila Baik, Kak Lulu. saya nggak bisa dengar kayak patah-patah deh. Oh, patah-patah. Gimana Kak Lulu mau eh, bisa open mic atau mungkin di kolom komentar nanti bisa kami bacakan. Oke. Baik Ibu, mungkin lanjut aja bisa dijawab tadi pertanyaan dari Oke, Kak Suharyani. Jadi oke baik. kalau ada apa namanya mata kuliah yang mengulang ya atau yang terkendala itu bisa daftar beasiswa atau tidak seperti itu. Baik, baik, baik. Terima kasih Kak Fadila. Baik, selamat siang Kak Suharyani dari akuntansi ya Kak ya. Terima kasih Iya, sudah bergabung. Domisili di mana Kak? Batam, Bu. Batam ya. Oke. Kak, saya mau konfirmasi dulu. Mengulang ini apakah mengulang pada semester selanjutnya atau mengulang mengikuti semester antara atau remedial? Mengulang untuk semester selanjutnya, Bu. Karena Oke, kemarin baik. Mengulang untuk semester selanjutnya ya. Oke, baik. Nah, untuk mengulang pada semester selanjutnya, eh saya lupa ngasih saya setuju sama Bu Cian. Bu Cian, nah, ya, Bu. Bu Ci, kalau misalkan dia mengulang pada semester selanjutnya, artinya mengulangnya secara reguler ya, bukan mengikuti semester antara nih, begitu ya. Nah, kira-kira di Prodi apakah ini bisa kemudian eligible untuk bisa mengikuti seleksi? Atau seperti apa, Bu Cian, kalau di informatika? Kalau di informatika sih, kalau mengulang mata kuliah itu otomatis tidak bisa ya. Karena kan kalau mengulang nilainya kan di bawah C ya, D atau E gitu. Nah, sedangkan kecuali mengikuti skema beasiswa yang lain selain prestasi akademik gitu. Oh iya, baik. Begitu ya. Hmm. Baik, oke. Paham, Pak. Begitu Mbak Suryani. Jadi kalau misalkan mengikuti beasiswa akademik yang memang dilihat dari nilai indeks prestasi, begitu ya, baik itu kumulatif maupun semester, maka tadi ketika nilainya mengulang, gitu atau mungkin mengulang, maka tidak direkomendasikan untuk mengikuti jalur tersebut. Namun Bu Cian tadi sampaikan boleh mengikuti beasiswa jalur yang lain, seperti ada sosial ekonomi tidak mampu atau mungkin terkait dengan media sosial, gitu. Atau mungkin non akademik ya Bu Cian ya. Mungkin Kak Suharyani punya prestasi tingkat nasional gitu atau mungkin tingkat internasional misalkan seperti itu. Nah, itu bisa. Begitu Kak Suharyani. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Kakak. Oke. Tadi Kak Iqbal nggak jadi ya, Kak Fadila ya. Kak Lulu Iya. juga tadi patah-patah. Kak Lulu ada cek di ini nggak? Apa di online nggak? Di chat tidak, Kak Lulu? Di chat sih belum ada Kak Lulu Bu untuk pertanyaannya. Oh, Kak Oh. Iqbal ada nih Bu. Nih, Kak Mm-mm. Iqbal bertanya Media sosial ya? mengenai ya media sosial itu membuat 5 konten positif unsia. Itu dalam satu semester 5 konten atau bagaimana? Terima kasih. Seperti Iya, itu. betul sekali. Jadi betul Kak Iqbal. Makanya mudah banget loh sebenarnya. Jadi 5 konten hanya dalam waktu satu semester gitu ya. Jadi kan panjang banget nih ngomongnya. Tetapi memang konten ini nanti yang pertama ketika mau dibuat harus approval dari paling tidak minimal di Prodi begitu ya, ataupun di Universitas satu BKKIT. Jadi yang diperlukan Kak Iqbal untuk misalkan beasiswa ini adalah kita perlu kakak menyampaikan kira-kira planning kontennya seperti apa gitu ya. Dan juga tadi ada syarat-syarat akunnya di screenshot, berapa followersnya. Meskipun kita tidak sampaikan minimal followersnya harus misalkan ya 1 juta, enggak gitu ya, enggak ya Kak Fadila ya. Jadi kita tidak memberikan minimal itu begitu ya. Tetapi kita perlu lihat juga adalah rekam jejak digital untuk konten-konten sebelumnya. Jadi sangat mudah kan Kak Iqbal kan? Nah, silakan nanti bisa berkompetisi dengan teman-teman yang memang tertarik untuk media sosial ini begitu loh, kurang lebih seperti itu. Itu Kak Iqbal, mudah-mudahan menjawab ya. Nah,
Mungkin nanti kalau dari Sekretaris Prodi ada yang mau menjawab apa atau membantu menjawab pertanyaan ini, monggo silakan. Ada lagi yang raise hand mungkin Kak Baik, Fadila atau kita ke chat dulu kali baik, ya? Udah cukup banyak kayaknya. boleh nih Bu. Ini dari Kak Istiqomah dari akuntansi, dia bertanya sekarang semester 1 sudah keluar beberapa nilainya mungkin ya termasuk kehadiran. Namun ketika kuliah rasanya sudah 100% mengikuti, tapi ada beberapa dosen yang tidak sampai 16 sesi. Itu bagaimana Bu? Mungkin bertanya terkait dengan kehadirannya, apakah dia make sure sudah 80% atau tidak, karena dari dosennya sendiri itu ada yang sampai tidak 16 sesi seperti itu Bu. Mohon Oke, penjelasannya. baik. Saya pikir kalau misalkan 80% itu kan dari sisi dosennya ya. Maka nanti tugas prodi untuk mengingatkan atau mungkin memberikan teguran terhadap dosen tersebut begitu ya. Tetapi sepertinya kalau misalnya memang sudah 100% mengikuti semua perkuliahan, saya pikir tidak masalah untuk mencapai 80% ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan kekurangannya mungkin hanya satu atau mungkin satu sesi gitu ya, karena kan juga prodi kayaknya cukup ketat untuk mau make sure bahwa semua dosen kita itu mensubmit apa namanya sesinya dengan baik, gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Oke, baik. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Ini sepertinya ada mahasiswa konversi yang tertarik juga Bu untuk mengajukan beasiswa. Di sini ada Kak Aura Nur Rahman. Jadi dia mahasiswa konversi yang baru 1 semester di Unsia. Berarti belum bisa mengikuti ya Bu, seperti itu. Ya, mohon maaf ya Kak, untuk yang 1 semester belum bisa. Dan juga untuk konversi, memang untuk beasiswa ini saya mohon izin, memang tuh saat ini fokusnya atau lebih banyak untuk memang reguler begitu ya. Tetapi jangan khawatir, misalkan kakak memang ada mungkin kontribusi atau prestasi tertentu begitu ya, kakak tetap bisa mengajukan loh ke prodi begitu ya. Nanti prodi akan menseleksi, mungkin ada pertimbangan lain begitu ya. Misalkan teman-teman ada kontribusi terhadap HIMA atau LC. Nah itu kenapa kemudian eh, kita mengencourage teman-teman untuk bisa masuk begitu ya untuk ke mana ke Ormawa begitu organisasi kemahasiswaan agar nanti bisa mendapatkan benefit beasiswa ini. Biasanya saling apa namanya saling merekomendasi lah begitu. Untuk prodi itu lebih mudah untuk masuk ke apa namanya ke Ormawa. Ada Mas Oke, Yayan baik. kayaknya sudah Iya, ada Mas raise Yayan hand sudah raise kayaknya. hand. Halo. Hai Mas Kok Yayan, apa diturunin? Baik, kabar? Iya, baik. Ya, silahkan Mas Assalamualaikum Yayan. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Bu atas kesempatannya telah ini mengadakan sosialisasi beasiswa. Yang pertama, pertanyaan saya di dalam beasiswa ini sebenarnya ada berapa kuota sih? Itu belum tersampaikan sebenarnya. Di dalam beasiswa, apakah beasiswa media sosial ada 100 beasiswa dari akumulasi 1.000 mahasiswa atau berapa ratus sebenarnya Ah, beasiswa tersebut itu. Jadi kita agak ini kita saring bersaingan atau bagaimana itu. Jadi mohon penjelasan secara detail terkait beasiswa di dalam satu divisi beasiswa itu ada kuota berapa gitu. Terima kasih. Dari mahasiswa oke. 3.000 mungkin ya 500 beasiswa menarik lah Bu itu. Terima kasih Bu. Aduh, Assalamualaikum. Masya Allah. Oke, Mas Yayan, terima kasih pertanyaannya. Baik. Nah, untuk beasiswa masuk aktif, Mas Yayan, ini memang tadi kembali lagi, Bu, 3.500 atau 1.000 beasiswa, oh, berarti bukan beasiswa benar, bukan beasiswa karena rata-rata dapat beasiswa gitu ya. Nah, kita pengen beasiswa ini memang satu eksklusif. Yang pertama ya, jadi kita tidak mengumbar beasiswa ke banyak pihak. Karena itu memang kita memilih memang selected people untuk bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Kalau ditanya kepada saya begitu ya, berapa sih kuotanya gitu ya? Saya open ya Mas Yayan ya. Jadi kuotanya itu kemarin sebenarnya semester lalu sudah kita tambah ya. Jadi sebelumnya itu hanya 111 kuota Mas Yayan ya untuk semua prodi. Nah, kemarin kita tambah itu menjadi sekitar lebih dari 155 begitu seperti itu. Namun boleh percaya atau tidak misalkan Mas Yayan ya, kuota tersebut tidak habis loh Mas. Jadi ternyata masih ada kuota yang kosong gitu loh. Makanya saya agak miris gitu loh. Waduh, ini teman-teman dikasih beasiswa gitu ya, tetapi tidak memanfaatkan dengan baik gitu loh. Pertanyaan saya tadi makanya saya evaluasi juga dengan teman-teman saya prodi begitu ya. Kenapa nih? Apakah memang
eh, mahasiswa Unsia ini sudah tidak membutuhkan beasiswa begitu ya, atau seperti apa? Karena kalau saya mau naikkan lagi Mas Yayan, kalau tadi kuotanya masih masih ada yang kosong, tidak terpenuhi, kan sayang begitu ya. Makanya kami gitu ya di semester ini mencoba mengencourage teman-teman begitu ya. Ayo teman-teman, apa namanya, mendapatkan beasiswa di Unsia ini tidak sulit sebenarnya seperti itu. Tapi memang kuotanya terbatas. Karena kalau kuotanya banyak itu bukan beasiswa namanya, itu bagi-bagi Bu, bagi-bagi ini jatah gitu kan ya. menambahkan lagi, Bu. Ya, Terima siap. Jadi apakah gitu kan karena ada kuota yang tidak habis, mahasiswa-mahasiswa terbaik di prodi masing-masing, 3 terbaik lah, terakumulasi mendapatkan beasiswa. Jadi Mhm. bisa otomatis kita juga merespek itu. Ada mahasiswa terbaik tidak menunggu wisuda, tetapi di dalam semester, misalnya dari sisa itu ada 1 atau 2 di antara yang terbaik langsung otomatis. Mungkin Nah, itu siap. bisa. Itu sangat mungkin gitu ya. Karena apa? Karena tadi kan kembali lagi filter pertama itu ada di prodi Mas Yayan. Jadi prodi yang mengetahui bagaimana karakter, bagaimana kemudian mahasiswanya. Jadi kami di BKKIT sendiri di kemahasiswaan di universitas itu memberikan otoritas kepada prodi. Sehingga prodi yang akan tahu nih mana the best students yang dia punya begitu ya. Dan itu yang kemudian akan diberikan alokasi untuk beasiswa. Nah, itu yang memang kemarin bukan kemarin kita selalu sampaikan seperti itu kepada prodi dan otoritas itu ada di prodi begitu ya. Nah, jadi kita kembalikan ke prodi. Ke Baik. prodi yang tahu bagaimana mahasiswanya terbaik itu dilihat dari apa? Apakah dilihat dari IPK misalkan gitu ya? Atau misalkan dilihat dari bagaimana kontribusi dia terhadap prodi seperti itu. IPK-nya oke gitu kan ya, tapi misalkan dia kontribusinya ternyata less daripada yang lain, nah itu juga bisa menjadi pertimbangan. So, definisi dari terbaik itu kita kembalikan ke prodi. Apakah dilihat dari akademik? Karena kalau dari akademik kita sudah tadi sampaikan secara standar. Minimal untuk kemudian mengikuti beasiswa akademik itu IPK-nya 3,85. Nah, Oke, Bu. Terus ini Bu, karena oke, ada yang mengganjal di dalam akademik itu poin 6 masalahnya. Jadi oke. seolah-olah kita berada di yang media sosial. Harusnya itu dihilangin. Jadi mungkin ketakutannya adalah mungkin orang berakademik, dia akademiknya bagus, tapi kita harus harus promosi Oh, seperti itu. Jadi itu enggak. kayak Gini, lebih gini, ke gini. kita ketakutannya di situ. Itu aja. Oh, Itu jangan takut. enggak takut Jangan kalau saya, takut. Bu. Jangan takut, jangan takut. Jadi kurang Maksudnya lebih, lebih fairnya eh, harusnya di folder yang beasiswa yang beasiswa media sosial Mhm. tidak disuruh promosi juga di akademik itu. Oh, begini Mas. Terima kasih. Baik. Mungkin saya jelaskan sedikit terkait dengan itu ya. Jadi begini. Jadi, kalau kita lihat prestasinya mahasiswa Unsia ini kan luar biasa nih dari segi IPK ya. 4 itu kadang di satu program studi itu ada kali mungkin banyak begitu ya. Nah, bagaimana kemudian prodi bisa memilih dari sekian banyak yang 4 itu gitu kan? Nggak mungkin kita kemudian ngambil 4,5 kan gitu kan ya. Nah, berarti kan dari maksimal di 4 itu maka ada eh, fitur lain, ada pertimbangan lain yang harus kemudian menjadi pegangan prodi. Kan kurang lebih begitu. Kalau dia IPK-nya udah sama nih 4,0, bagaimana saya memilih dari misalkan 10 orang yang 4,0 begitu ya untuk di beasiswa akademik, like for example. Lalu kemudian terkait dengan kontribusi terhadap prodi atau kontribusi terhadap kampus begitu ya, itu bisa dalam banyak hal. Misalkan dari Ormawa begitu ya. Misalkan Mas Yayan ada di Himakom gitu kan ya. Nah, ketika IPK-nya 4,0 begitu ya, terus kemudian Mas Yayan berkompetisi dengan orang lain yang sama 4,0, Mas Yayan punya additional value daripada yang lain yang tidak kemudian memberikan kontribusi di prodi, like for example untuk Ormawa. Kemudian kalau kemudian sama nih, kontribusi juga, ini juga, maka kami memberikan alternatif satu. Apakah dia misalkan gitu kan ya, tapi ini tidak wajib loh, jadi itu bukan kewajiban yang harus kemudian teman-teman, oh kita beasiswa akademik nih udah ini tapi harus kemudian punya konten ini enggak, tapi itu kita pertimbangkan untuk menambah additional value sehingga prodi itu mudah untuk memilih gitu. Salah satunya tadi, coba deh lihat deh kira-kira dia apa namanya punya konten bagus nggak nih soal Unsia kayak gitu-gitu ya. Karena apa Mas Yaya Nun Sewu? Menurut saya Best One Unsia, Best One penerima beasiswa Unsia itu merupakan brand ambasadornya Unsia gitu loh ya.
Iya nggak sih? Teman-teman ini kan juga bersama saudara kita gitu loh. Jadi kita berharap bahwa ada getuk tular yang positif terkait dengan itu, tentu dengan fairness ya gitu ya. Jadi seperti itu. Artinya sebenarnya jangan khawatir dengan, oh kita harus ada konten segala macam. Enggak, itu additionalnya gitu loh. Jadi untuk mempertimbangkan. Kalau misalkan itu tidak ada, kemudian prodi kemudian memilih misalkan dengan pertimbangan tadi, oh ini udah dua, ini udah oke nih gitu kan, nggak perlu gitu. Is oke, nggak masalah. Jadi kembali lagi, itu kita serahkan kepada program studi. Gitu Mas Yayan? Baik, Masih di mute. terima Nah, kasih atas penjelasannya. Kalau dijelaskan gini enak banget itu poin siap. 6 tadi itu, Aduh, karena ada bangga, bangga. additionalnya. Tapi kalau kita baca sekilas gitu, karena pemberkasan pasti orang akan berpikirnya lebih itu lagi. Terima kasih Bu Dian. Matur suwun Mas Assalamualaikum Yayan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suwun Mas Yayan. Oke. Ibu. Baik. Baik, alhamdulillah. Bapak Dila, lanjut. Baik Bu, jadi untuk Mas Yayan, emang tujuan dari sosialisasi ini adalah membuat segalanya jadi clear gitu ya Bu ya. Dan Takut-takut ada yang nggak clear juga nih. iya, dan nanti juga kita akan sampaikan juga recordnya, jadi teman-teman mungkin bisa rewatch lagi untuk bisa mungkin lebih bisa memahami lagi seperti itu. Selanjutnya ini ada raise hand dari Kak Dolere Sinaga. Ini dari dari prodi mana ya Kak ya? Iya, Silakan Kak. manajemen. Oh, manajemen. Silakan Kak. Iya. Halo, udah Halo, lama Bu. tidak bertemu nih Kak. Apa kabar? Sehat ya? Sehat, Bu. Iya. Mangga silakan. Ah, ada yang mau saya tanya sih, Bu. Yang pertama, eh, yang penjelasan yang itu tadi sih, Bu. Masalah kuota tidak habis, tapi ada nih, gitu kan, kriterianya masuk gitu. Saya tadi kurang paham yang penjelasan yang itu tergantung kriterianya prodi gitu. Mhm. Nah, Oke, kalau misalnya dibilang kuotanya habis, berarti kuota yang tidak habis itu dikemanakan? Itu yang siap. pertama ya. Baik, baik, Terus baik. yang kedua, eh, masalah besaran beasiswa. Kebetulan saya semester 3 4 itu dapat, tapi yang kelima kemarin nggak dapat nih, Bu. Nggak tahu kenapa. Terus yang kelima kan kita 1 juta ya, Bu ya. Terus yang kalau yang sekarang itu 25%, berarti 25% dari eh, biaya ini berarti 750.000 gitu ya, Bu? Betul, betul Kak. Berarti ada keturunan. Itu aja sih, Bu. Siap. Terima Baik. kasih. Sama-sama Kak Dolore. Oke, yang pertama terkait dengan kuota. Nah, ini juga sebenarnya saya juga menanyakan Kak. Dengan kuota yang kemarin kita sampaikan di 155 itu, ternyata ada yang tidak memenuhi kuota tersebut. Artinya kuota itu tidak habis gitu. Nah, tidak habis ini karena apa? Karena peminat untuk mendaftarnya kurang gitu loh. Nah, biasanya tuh gini, biasanya kan kalau kita buka sosialisasi begitu ya, taruhlah misalkan kuotanya 100, misalkan satu prodi kuotanya misalkan 30, misalkan begitu ya. Nah, ternyata yang mendaftar itu hanya 25 gitu loh. Nah, yang mendaftar 25 kuotanya 5 lagi kan berarti kosong begitu ya. Artinya tidak ada yang mengisi begitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah, pertanyaan selanjutnya adalah kuota itu kemana gitu ya. Nah, jadi kita tadi sudah sampaikan di timeline ya. Yang pertama begini. Biasanya saya akan selalu sampaikan ke prodi. Tolong coba gini. Ketika timeline itu sudah ada, contoh misalkan gini, deadline-nya itu 2 hari lagi nih Kak, gitu ya. Deadline-nya 2 hari lagi nih, harus segera mensubmit misalkan ke universitas itu rekomendasinya. Nah, tapi kuotanya masih kurang nih, ada 5 lagi yang belum terpenuhi gitu ya. Maka biasanya kami remind, misalkan manajemen, misalkan Pak Farid ya, Pak Farid, punten dong, tolong dong di woro-woro lagi nih teman-teman nih, siapa tahu ada yang sibuk banget gitu kan ya, sehingga kemudian mereka tidak mensubmit atau bagaimana, atau mungkin ada yang belum tahu, tolong dong diworo lagi gitu kan ya. Nah, tapi ketika sudah deadline-nya sudah lewat begitu ya, maka selanjutnya kan kami ada namanya rapat dengan tim seleksi beasiswa. Nah, pada rapat tersebut kita akan lihat, oke, baik, Pak Farid, misalkan dari 30 gimana? Aduh, ini ada 5 nih yang kosong nih. Nah, sementara misalkan Bu Ayu di komunikasi 30 juga, tapi yang daftar 40, Mas Kak Dolore gitu ya. Maka biasanya di dalam rapat tersebut, saya biasanya lemparkan ke floor. Gimana? Agar 5 ini kemudian tersampaikan atau teruse dengan baik, gimana kalau kemudian digunakan orang lain atau prodi lain yang membutuhkan, seperti itu. Tapi harus sesuai dengan atau harus approval dari prodinya. Kalau nggak approve, berarti kan kosong gitu kan, sayang. Artinya teman-teman, satu,
kuota beasiswa ini tidak ada yang tidak digunakan dengan baik. Itu yang pertama. Semua akan larinya ke mahasiswa. Jadi kita akan coba optimalkan begitu ya. Kalau misalkan prodi itu antusiasmenya begitu ya, itu kurang gitu ya, sehingga ada yang kosong, maka kita akan secara approval dari semua prodi begitu ya, bisa digunakan di prodi lain yang memang peminatnya lebih banyak begitu. Kurang lebih itu Kak Dolore. Nah, kemudian terkait dengan tadi jumlah yang beasiswa yang menurun, betul. Sebelumnya memang 1 juta rupiah, tapi di 2 semester ini memang di 25%. Tetapi kita naikkan jumlah beasiswanya. Sorry, kita naikkan jumlah kuotanya gitu ya. Kuotanya kita naikkan begitu ya, tetapi besarannya kita turunkan sedikit. Nah, semester kita berharap kuotanya akan terus kita dapat naikkan. Ini sedang kita hitung juga. Mudah-mudahan semester ini kalau tadi antusiasmenya bagus gitu kan ya, maka kita akan naikkan. Tapi kalau semester lalu ada 1 atau 2 prodi yang ternyata kuotanya tersisa. Nah, sehingga gimana kita mau naikkan kalau misalkan kuotanya tersisa nih Kak, gitu kan ya. Nah, itu yang kita pertimbangkan banyak sih dari evaluasi. Itu Kak, semoga menjawab ya. Sehat selalu Kak. Ya, terima kasih Bu Mata. Sama-sama. Oke. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin berdiskusi terkait dengan sosialisasi pembukaan beasiswa ini, atau kita lanjut mungkin Bu baca kolom komentar. Boleh? Baik, di sini ada pertanyaan dari Kak Murniati. Izin bertanya, saya mendaftar beasiswa semester lalu, sudah melengkapi berkas dan semua persyaratan, tapi saya belum mendapatkan beasiswa itu. Kira-kira penyebabnya apa gitu Bu? Prodi apa nih? Monggo ditanyakan ke prodinya. Ini nggak ada sih Bu tulisan prodinya. Silakan bisa dikomunikasikan nanti ke prodinya ya Kak. Mudah-mudahan nanti bisa. Nah, makanya itu kayak Kak Fadila, penting banget nih kita untuk satu mengingatkan kembali ya teman-teman ya. Yang pertama, minta tolong semua pembekasan itu dicek kembali, kemudian dilengkapi. Artinya kalau biasanya kurang-kurang tanda tangan tuh bisa jadi masalah tuh gitu ya. Betul ya Bu Cian ya? Karena tadi Bu Cian misalkan orangnya teliti nih gitu ya. Jadi kalau misalkan Kakak tidak teliti untuk pemberkasannya gitu kan ya, bagaimana kemudian bisa melanjutkan tahapan selanjutnya? Karena tahapan yang pertama misalkan prodi akan lihat adalah terkait dengan kelengkapan dokumen ya Bu Cian, misalkan gitu ya Bu Cian ya. Nah, mungkin Bu Cian ada apa namanya masukan mungkin atau mungkin ada respon terkait dengan ini Bu Cian, mangga. Oke, dari prodi informatika yang semester lalu banyak yang tidak memenuhi persyaratan administratif, terutama di surat ya. Surat itu tidak lengkap, tanda tangan kaprodinya, lalu dosen pembimbing akademiknya. Lalu biasanya lewat dari deadline gitu. Itu sih. Lalu pertimbangan lain apa? Yang mengajukan itu IPK-nya 4 semua. Nah, berarti saya yang di bawah 4 itu tidak saya rekomendasikan gitu karena saingannya kebanyakan IPK-nya 4 gitu sih Bu. Ngeri banget ya pakainya 4 gitu ya. Tapi udah 4 informatika pula Kak Fadila, kebayang dong itu ya Allah, bagaimana itu caranya. Oke. Nanti kita bisa lihat dari di informatika ada beberapa hal. Mungkin nanti kita bisa colek-colek juga Kak Fadila, mungkin di Bu Ayu mungkin. Bu Ay, kira-kira yang menjadi pertimbangan prodi nih. Nah, untuk menseleksi apa nih Bu Ay? Nah, mungkin bisa di-share Bu Ay. Baik, terima kasih Bu Mata. Kalau di prodi komunikasi ya tentu ya Bu ya, kita kan sudah ada, nanti kan akan dibagikan tuh biasanya flyer gitu ya Kak Fadila ya, terkait dengan isi persyaratan-persyaratannya. Nah itu ya harus dilengkapi, jadi harus minta tanda tangan dosen PA-nya siapa, kemudian minta tanda tangan Kaprodi. Nanti kalau misalkan dari itu semuanya sudah lengkap, baru dikirimkan di G-form yang akan kami berikan. Itu yang penting berkasnya semuanya, kalau berkasnya aman ya pasti akan lolos gitu. Tapi kalau misalkan di sela-sela itu berkasnya memang kurang lengkap ya, itu yang menjadi kualifikasi ya penilaian kami. Kita masih dengan bucian dengan prodi yang lainnya. Itu Bu Meta. Terima kasih. Ya Bu Ai, terima kasih banyak Bu Ai. Berarti Kak Fat, berarti kita bisa lihat tadi ya. Salah satu tadi syarat awal itu adalah kelengkapan dokumen. Ya. Nah, Kak Fadila boleh nggak share mungkin form yang harus mereka isi begitu ya?
kira-kira seperti apa. Di situ kemudian ada butuh tanda tangan siapa saja. Nah, ini teman-teman saya mungkin bisa kasih tips ya. Yang pertama adalah satu, kenali dosen pembimbing akademiknya ya. Nah, ajang beasiswa ini juga untuk tadi teman-teman bisa mengenal, bisa kontak dosen pembimbingnya lagi begitu ya, atau mungkin mengetahui gitu ya, dan juga sekretaris prodinya, karena dua orang tersebut yang menentukan nanti terkait dengan legitimasi atau legalitas tadi dokumennya. Bisa di-share mungkin Kak Van? Oke, baik Bu, saya cari dulu ya. Ya. Sebentar. Nah, sambil Kak Fat nanti nge-share terkait dengan formnya, teman-teman, tadi saya izin cek di itu ya Bu Aya, di ruang chat ya. Kak Dwi Novita Sari sampaikan, berarti buat sejenis proposal gitu ya Bu? Nggak ada proposal. Nggak. Kita nggak menyusahkan untuk bikin proposal kok Kak. Nah, hanya memang ada beberapa dokumen yang harus disediakan oleh mahasiswa. Contoh nih, nah, kami sudah membuatkan template surat ya untuk pengajuan. Ini contoh surat pengajuan beasiswa masuk aktif. Nanti dapat dari mana kan gitu ya? Nanti bisa dapat dari biasanya kita share atau Bu Aya, Kak Fadila, apa Prodi ya Kak Fadila. Kan ada di link G Drive kita ya. Benar. Nanti akan di-share bersamaan dengan surat edaran Surat Kemenhub. edaran, betul, baik. Nanti ditunggu ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman hanya tinggal mengisi saja ya. Mengisi, kemudian pastikan ditandatangan sama teman-teman, kemudian ke dosen pembimbing akademik untuk minta tanda tangan, dan juga ke sekretaris program studi untuk tanda tangan. Nanti mungkin saya minta tolong nanti Bu Ayu, teman-teman sekretaris prodi yang lain, tolong juga disampaikan ke dosen-dosennya agar tadi membantu mahasiswa yang ingin mengajukan beasiswa sehingga bisa fast respond dan nanti juga bisa menyampaikan begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, maaf. Asar nggak terasa udah asar atau tahu nanti maghrib, weh, alhamdulillah kan. Ngabuburit kita udah lancar nih Kak. Kemudian ada satu lagi ya Kak Fadila terkait dengan pengajuan beasiswa lanjutan ya. Nah, Benar Bu. kurang lebih sama seperti ini, hanya memang untuk 3 beasiswa ini yang teman-teman terima di awal, kalau teman-teman tidak melaporkan, nah teman-teman nanti akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa lanjutan, gitu ya. Nah, jadi tolong nanti dilengkapi, itu diisi, gitu kan ya, dan juga dilengkapi. Mas, bentar. Oke ya. Nah, ini sama ya Kak Fadil ya. Sudah Sama. kita buatkan, nanti tinggal kemudian diakses sama teman-teman, kemudian dilengkapi. Selain surat ini, lengkapi juga dokumen-dokumen yang dibutuhkan ya, tergantung dari jenis beasiswanya masing-masing. Nah, biasanya kelengkapan dokumen ini yang menjadi kadang menjadi batu apa ya Kak? Batu challenge, batu tantangannya ya. Padahal hanya untuk tadi melengkapi dokumen saja, kurang lebih seperti itu. Itu mungkin ya. Oke Bu. Terima Itu kasih. aja sih. Mungkin Bu Muti ada tambahan mungkin Pak Ikhwani? Sudah Bu Meta. Yang terpenting Tidak tadi ada semua Bu syarat Meta. sudah Sudah disebutkan Bu dijelaskan. Meta ya. Ya, Dipenuhi gitu. betul. Ya, terima kasih Pak Ik. Bu Muti? Ya, izin Bu Meta tidak ada, tadi sudah disampaikan semua. Semoga dari teman-teman akuntansi bisa yang mendaftar bisa terima semua gitu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke. Oke, Nah, baik Bu. Mungkin untuk dari pertanyaan di kolom komentar itu beberapa sudah banyak yang terjawab ya Bu ya. Namun ada pertanyaan terkait dengan tadi kan mahasiswa konversi di semester 1 belum bisa ya Bu ya. Kalau misalkan nih ada mahasiswa konversi, dia sudah 2 semester sebagai mahasiswa aktif, itu boleh mendaftarkah Bu di beasiswa mahasiswa aktif atau bagaimana? baik, itu kembali lagi nanti kita kembalikan ke prodi ya. Apakah nanti kuotanya masih ada, terpenuhi atau tidak? Ada pertimbangan lainkah dari prodi begitu ya untuk bisa meloloskan? Karena tadi saya sampaikan memang apa namanya kita memberikan kesempatan untuk
reguler maupun konversi gitu. Tapi memang lebih banyak ke reguler. Nah, untuk konversi sendiri, kalau memang ada hal-hal lain atau additional value yang memang mereka sampaikan kepada prodi, itu bisa menjadi pertimbangan untuk bisa penerimaan beasiswanya ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik Bu. Selanjutnya terkait dengan potongan besaran biaya beasiswa. Itu kalau beasiswa lanjutan itu mengikuti potongan saat di saat pertama kali masuk atau mengikuti ketentuan yang 25% Bu, yang selanjutnya saat pengajuan selanjutnya. Oke, saya tanya dulu, beasiswa yang mana? Akademik atau non-akademik ketika awal atau yang mulai dari semester 3? Beasiswa lanjutan Bu, jadi kan ada beasiswa YMIK, PGRI, Oh sama iya, sosial tidak mampu. baik. Seperti itu mengikuti besaran potongan yang saat pertama kali masuk Awal. atau yang sesuai dengan nota dinas yang Ibu sampaikan. Yang awal. Jadi kembali lagi privilege-nya teman-teman yang masuk lewat jalur beasiswa gitu kan ya, dan kemudian eligible untuk mendapatkan beasiswa kembali dengan melaporkan dan juga eligible dari segi IPK-nya dan IPS-nya, maka ketika melaporkan itu berpotensi untuk bisa mendapatkan beasiswa yang sama seperti yang didapatkan ketika semester awal. Nah, tetapi kalau untuk tadi semester 3 atau beasiswa mahasiswa aktif begitu ya, itu mendapatkan sesuai dengan ketentuan yang tadi saya sampaikan. Mungkin itu ya Kak. Oke, Untuk baik, yang Bu. lain nanti kita Mungkin akan ada share untuk pertanyaan surat nggak sih? edarannya ya Kak Fadila. Oke, benar Bu. Jadi mungkin teman-teman yang ingin mengetahui lebih lengkap terkait dengan persyaratannya seperti apa gitu, nanti kita akan bagikan surat edarannya beserta dengan berkas pengajuannya seperti itu. Mungkin itu saja sih Bu dari Mungkin saya. satu lagi tadi yang PGRI dengan YMIK itu tetap untuk beasiswa lanjutannya ada minimal IPS dengan IPK ya di 3,5 ya. IPK Jadi kalau ya. misalkan tidak mencapai itu, nah teman-teman akan dipertimbangkan. Kenapa gitu kita pilih itu supaya teman-teman nih sudah mendapatkan beasiswa nih merasa termotivasi, terpacu begitu ya, supaya mereka bisa memiliki nilai yang bagus gitu ya. Jadi nanti keluar tuh dengan nilai yang nilai yang bisa berkompetisi dengan yang lain. So 3,5 I think is average ya, bagus untuk bisa teman-teman nanti keluar bersaing dengan yang lain dengan IPK yang bagus gitu ya. Jadi kami harus memberikan syarat tersebut ya supaya teman-teman termotivasi. Izin Kak Fadila untuk KIP, KIP itu nanti beda ya jalurnya karena KIP itu jalurnya ada di websitenya KIP ya, dan itu saat ini baru bisa berlaku untuk calon mahasiswa baru ya Kak Fadila Mahasiswa ya. baru, iya Betul, benar. ya. Jadi Nanti bagi mudah-mudahan teman-teman kami yang sedang sudah usahakan menjadi dengan Kak Fadila mahasiswa, ya. benar Ibu. Baik, mungkin karena sudah waktu yang terbatas nih Bu, dan Ya. untuk diskusi kita ini sangat menarik. Banyak yang bertanya di kolom komentar juga dan sudah dibantu dengan Sekretaris Prodi dan tim admin. Mungkin Oke, baik. Oke, Kak Fadila, silakan. webinar kali ini Ya, akan sebelumnya ucapkan kami terima kasih akhiri. juga kepada Semoga Bapak Ibu ya yang hadir. Iya, baik. Jadi semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa memotivasi diri supaya bisa lebih berprestasi untuk lebih baik ke depannya. Untuk pengumuman nanti dipantau aja di kanal-kanal komunikasi yang Unsia punya. Seperti itu. Mungkin sebelum kita akan mengakhiri sesi kali ini, alangkah baiknya kita foto dulu. Jadi bagi teman-teman yang bisa open kamera, boleh di open dulu sebentar. Kita akan ada sesi foto bersama. Baik, tim admin minta tolong untuk dibantu foto. Baik, hitungan akan saya mulai dalam 1, 2, 3. Masih ada mungkin slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, mungkin untuk slide selanjutnya tidak on cam, jadi kita sampai di slide kedua saja. Seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga kepada yang sudah menghadiri, yaitu kepada Bapak Ihwani selaku Kepala Biro
akademik, lalu kepada para Bapak dan Ibu Sekretaris Prodi. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.